Salam BUMDes sukses. Kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang tadi telah disampaikan di video pertama ya, yaitu tentang apa saja yang diterima oleh pengurus baru dan bagaimana kita menginputkan dalam aplikasi kita, aplikasi Aku BUMDes ya. Pertama, kita terima saldo tunai ini, kas tunai, kemudian kas di bank, kemudian nanti ada inventaris, persediaan barang dagangan, hutang, piutang, dan perlengkapan. Nah, kita letakkan di salah satu halaman aja. Kita misalnya di halaman perdagangan ya. Kita hubungkan dengan halaman perdagangan, kemudian kita simpan. Kita buka di halaman perdagangan. Pertama kita menerima saldo kas tunai. Nah, ini kita tentunya di kas masuk. Kemudian klik tambah, isikan tanggalnya. Kemudian kita letakkan di kas BUMDes ya. Dan klik tambah sebagai apa? Sebagai modal BUMDes. Keterangannya sisa saldo kas itu misalnya. Sisa saldo tunai. Misalnya 12 juta itu ya. 12 juta. Dan klik tambah, kemudian kita simpan. Nah, ini dah. Kemudian saldo kas yang ada di bank kita masukkan, klik tambah. L17 diletakkan di kas di bank ya, ini kas di Bank BRI misalnya. Kemudian klik tambah sebagai apa? Sebagai modal juga. Ya kan? Semuanya ini menjadi modal BUMDes. Nah, ini sisa saldo di rekening gitu ya. Jumlahnya 7.500.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini kita sudah terima uang tunainya. Uang tunainya 12 juta sama yang di bank 7.500.000. Kita cek di neraca. Nih, kita sudah punya uang tunai yang ada di kas BUMDes 12 juta. Kemudian yang ada di bank 7.500.000. Ya, ini langsung tersusun neracanya. Berarti total modal kita sementara adalah 19.500.000. Ini selanjutnya kita terima inventaris. Ya, kita input inventaris. Inventaris kita langkahnya kalau di kas masuk, kas keluar gitu, yaitu kita terima dulu uangnya. Misalnya ini laptop nih 6.500, berarti kita terima dulu uang 6.500 di kas masuknya. Kemudian kita keluarkan melalui menu kas keluar untuk belanja laptop ini. Nah, ini kan langkahnya double 2 kali ya. Maka kita bisa singkat langkahnya karena kita tidak melalui transaksi kas, kita tidak terima duitnya gitu ya. Kita hanya terima barangnya dan nilai barangnya. Nah, ini nilai awalnya. Nanti setelah ada penyusutan, kemudian berapa nilai akhir yang kita terima ya. Nah, kemudian ini yang ditulis kita terima awalnya. Terus nanti disusutkan. Nah, jadi nanti akan total nilai inventarisnya berapa. Nah, caranya kita langsung ke penyesuaian kas nih. Ke jurnal penyesuaian kas. Menu penyesuaian kas, kemudian klik tambah. Nah, isikan tanggalnya, kemudian didebit mana? Didebitkan kemana? Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke inventaris nih. Inventaris harga perolehan, kemudian klik OK. Nah, ini misalnya laptop ya. Laptop. Nilainya berapa laptopnya itu? 6.500.000 harga beli pertamanya. 6.500.000. Kemudian kemana itu sebagai apa? Sebagai modal BUMDes ya, maksudnya. Nah, kreditnya ke modal BUMDes. Nah, kemudian kita simpan. Nah, udah ya. Kemudian lagi printer. Nah, ini ke jurnal lagi, kita ulangi yang mobilnya. Sebagai inventaris, nah gitu ya, 70 juta. Nah, sebagai modal. Dan kita simpan. Nah, ini kalau kita cek di, nah kita punya aset sekarang 89 juta. Inventarisnya ya. Nah, tadi total aktifannya 100 sekian, berarti di modal kita 100 juta sekian. Seperti itu ya. Di aktifannya sekian, di aktifannya 108 sekian, di pasifanya juga sama. Nah, terdiri dari
inventaris dan kas tunai ini ya. Kas tunai sama kas yang ada di bank. Nah, kemudian inventarisnya itu apa aja? Kita mau cek. Misalnya gitu ya. Inventarisnya apa aja kita bisa cek di buku besar. Nah, kita lihat inventaris. Nah, ini dari kapan sampai kapan kita mau lihatnya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 17 ini misalnya. Nah, ini kita punya 4 inventarisnya. Nilai perolehannya ini. Nah, seperti itu ya. Jumlah inventarisnya. Kemudian inventarisnya itu kan mengalami penyusutan. Kemudian kita nanti terima hasil bersihnya ya. Setelah dipotong penyusutan, bebannya ditanggung oleh BUMDes sebelumnya, pengelola sebelumnya. Nah, kita sekarang hanya terima yang nilai akhir aja. Nah, kita susutkan dulu inventarisnya. Nah, inventarisnya kita lanjutkan di penyesuaian lagi, penyesuaian kas lagi. Karena kita nggak terima, nggak total senilai itu ya. Ini 70 juta sudah nyusut 10 tinggal 60 gitu kan. Kita yang terima yang 60 ini. Nanti kita susutkan. Susutnya ini nanti akan mengurangi modalnya. Nah, kemudian klik tambah nih ya. Sekarang kita lakukan proses penyusutan. Nah, kita ambilkan dari modal. Kita debet ke modal ya, mendebet modalnya. BUMDes. Oke. Nah, ini penyusutan laptop. Penyusutan laptop nilainya nyusut 2 juta. Kredit dari mana? Dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan sebagai apa kalau enggak ya? Sebagai penyusutan inventaris. Nah, ini ya. Penyusutan inventaris. Kemudian klik OK. Nah, penyusutan inventaris ini nanti akan mengurangi nilai buku dari inventarisnya. Nah, ini sudah susut 2 juta. Kemudian kita simpan. Kemudian kita susutkan lagi itu apa namanya printer misalnya ya. Kemudian apalagi tuh mobil ya. Ini penyusutan inventaris lagi. Ya, atau sebagai penyusutan inventaris gitu ya. Kemudian simpan. Karena yang menyusut modalnya, menyusutkan inventarisnya gitu. Nah, kita cek di neracanya. Nah, inventaris kita sekarang inventarisnya dulu totalnya 89. Ya. Harga perolehannya itu 89 juta nih. Nah, total susutnya 13.500 nih. 13.500. Nah, berarti sekarang nilai yang dilanjutkan oleh kita, oleh pengurus baru adalah 75 jutaan. Ya. Seperti itu ya. Otomatis ini juga akan mengurangi jumlah modalnya tadi. Nah, ini modal yang tadinya 100 berapa itu sekarang tinggal 95-an. Ya, seperti itu. Jadi harga belinya tetap dicatat di sini agar nanti muncul di inventaris harga perolehannya itu dulu. Kita belinya itu dulu berapa toh gitu ya. Nah, kemudian nyusut. Nah, ini minus nilainya ya, akan mengurangi ini karena ini plus, kemudian ini minus tentunya akan mengurangi, nanti akan terakumulasi di sini nilai bukunya. Nilai buku inventarisnya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sekarang berarti kita memiliki inventaris yang kita kelola adalah 75 jutaan ini. Oke, demikian ya yang inventaris. Nah, kemudian kita lagi terima stok dagangan nih, stok dagangan. Kita di jurnal penyesuaian lagi. Kalau kita melalui kas berarti kita terima kas dulu, kemudian kita keluarkan. Kas masuk dulu, kemudian kas keluar. Nah, kalau ini kan langsung gitu ya. Nah, kita penyesuaian kas lagi. Klik tambah. Tanggal 17 ini ya. Kemudian cari masuk kemana? Masuk ke persediaan barang. Nah, ini ya, didebet ke persediaan barang. Nah, ini stok dagangan misalnya. Sisa stok dagangan. Nah, ini kita global. Kalau kita rinci juga bisa nanti dikit-dikit gitu bisa. Nanti dijadikan apa namanya? Dijadikan sesuai barangnya misalnya beras sekian, pupuk sekian misalnya atau stok-stok apa sekian, jumlahnya sekian itu bisa diecerkan gitu ya. Nah, ini kita globalkan aja. Nah, stok dagangan nilainya 23 juta. Nah, 23 juta. Kemudian sebagai apa? Sebagai modal juga gitu ya. Sebagai modal karena kita dimodali berupa barang dagangan. Ya, modal BUMDes.
Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita cek neracanya, langsung ada persediaan barang dagangan senilai 23 juta. Ya, nanti akan menambah aktiva dan menambah modalnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita dapat lagi warisan hutang nih. Nah, kita di penyesuaian kas lagi. Nah, itu tentunya akan hutang itu kan memotong modalnya. Jadi modalnya berubah menjadi posisi hutang, berpindah ke posisi hutang gitu ya. Karena sebagian modal yang kita terima itu ternyata ada hutangnya gitu. Jadi hutang mungkin dia hutang terus sudah jadi persediaan barang, sudah jadi inventaris seperti itu ya. Jadi klik tanggal 17 lagi. Nah, ini mendebet apa? Mendebet ke modal, mengurangi modalnya. Modal. Mendebet modal BUMDes gitu ya, debetnya ke modal BUMDes. Kemudian ini misalnya hutang, sisa hutang bank atau mana gitu ya. Bank. Cicilan cicilan berapa misalnya? Cicilan 1 juta misalnya gitu. Per bulan. Total yang disisakan tulisnya ini aja. Tadi dia dulu utangnya 50 juta. Udah dibayar 27 juta. Berarti kita kan cuma terima menerus ke angsurannya cuma 23 juta ini. Ya. Melanjutkannya 23 juta. Ini kita terimanya juga 23 juta. Jadi utang yang harus kita tanggung 23 juta, bukan 50 juta. Walaupun dia dulu minjem 50 juta, nggak kayak inventaris gini ya. Minjem 50 juta sudah dibayar 27 juta, berarti kita tinggal melanjutkan sisanya. Banyakkan 0. Nah, kita melanjutkan sisanya, mendapat warisan hutang 23 juta. Dan sebagai apa? Ini masuknya kemana gitu ya? Masuknya ke hutang. Misalnya itu hutang bank ya, kita masukkan di hutang bank. Nah, ini, kemudian klik OK, kemudian kita simpan. Terus ada hutang apa lagi? Hutang ke toko, ini hutang supplier gitu misalnya jadi persediaan barang ya, tapi kita belum bayar ke suppliernya. Nah, ini klik tambah sama langkahnya. Nah, mendebet modal, gitu ya. Hutang toko. Sisa hutang supplier. Nah, sisa hutang ke supplier jumlahnya 6 juta. Sebagai apa? Hutang. Nah, ini ya, pakai hutang. Nah, hutang supplier. Klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, ini kita sekarang punya hutang. Nah, kita punya hutang ke supplier tadi 6 juta, hutang ke bank tinggal 23 juta. Ini akan mengurangi modal BUMDes yang di sini. Ya, modal BUMDesnya ini akan berkurang, bentuknya berubah menjadi ternyata hutang bank ini melanjutkan ini. Itu ya. Hutang-hutang itu jadi modal real yang BUMDes itu 89 juta, sisanya dari hutang dan total modal kita adalah 118 juta. Yaitu terdiri dari modalnya ditambah hutang-hutang gitu ya. Nah, menjadi pasifa. Ini akan balance antara pasifa dan aktivanya. Oke gitu, setelah kita menerima warisan hutang, nanti kita nyicil ini ya. Ini yang wajib menyicil adalah pengurus selanjutnya. Nah, jadi jangan sampai mungkin sekarang Badan Hukum BUMDes kok cita-citanya untuk ngutang. Nah, padahal masa jabatannya cuma 3 tahun, ngutangnya 10 tahun cicilannya. Wah, yang melanjutin yang pengurus selanjutnya itu nanti. Nah, jadi sebisa mungkin ditekan untuk berhutang ke pihak lain. Kalau bisa ya penyertaan modal desanya yang diperbanyak dari dana desa gitu ya. Nah, kemudian kita selain diwarisi hutang, ternyata juga mewariskan piutang nih pengurus lamanya. Nah, sekarang kita input piutangnya. Nah, itu sebagai
ke ini penyesuaian kas lagi. Karena kalau kita masukkan kas berarti uangnya ada di kas, nanti uangnya lebih. Kalau kita tadi terima 12 juta, ditambah hutang ini, kok nggak ada duitnya? Duitnya cuma 12 juta kan gitu. Jadi masuknya ke jurnal penyesuaian kas. Jadi kita misalnya kalau melalui kas ya kita masukkan ke kas dulu, kemudian kita keluarkan lagi. Langkahnya 2 kali gitu. Kalau melalui jurnal ini, jurnal penyesuaian kas cuma sekali. Tambah tanggalnya. Nah, sekarang kita mewariskan utang nih. Mendapat warisan utang, piutang nih. Nah, debitnya ke piutang. Nah, debitnya ke piutang. Ini adalah piutang warung misalnya. Piutang warung nilainya 1.500.000. Nah, itu sebagai apa? Sebagai modal lagi, ya kan? Modal tapi yang ada di orang ini duitnya gitu ya. Duitnya nggak dipegang. Nah, kalau itu dibayar kan berarti menjadi modal kita seperti itu ya. Jadi ini kekayaan kita tapi masih di orang lain, di piutang gitu ya. Seandainya piutangnya dibayar tentunya akan menambah modal kita dan uangnya itu balik masuk ke kas gitu ya. Ini sudah 1,5 juta kemudian kita simpan. Dan lagi kita terima lagi ada piutang lagi. Ada piutang, oke. Nah ini ke siapa ini namanya? Ke piutang warga misalnya. Jumlahnya 200.000. Sebagai apa lagi? Sebagai modal BUMDes juga tentunya. Yang kita simpan. Nah, kemudian kita bisa cek lagi di neracanya. Nah, nih kita punya sekarang kita punya piutang 1.700.000 ya. Nah, itu. Nanti juga ini akan menambah modal BUMDes, posisi modal BUMDes gitu ya, piutangnya. Nah, kemudian kita juga setelahin piutang kita mendapatkan perlengkapan. Kita sudah ada perlengkapan-perlengkapan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana inputnya? Sama di penyesuaian kas. Kemudian klik tambah tanggalnya. Nah, ini masuknya ke perlengkapan. Klik OK. Apa itu namanya? Meja kantor. Dijadikan inventaris juga bisa, dijadikan perlengkapan juga bisa. Kalau inventaris itu nyusutnya bertahap gitu ya, nilainya. Nah, kalau meja kantor bisa jadi mejanya rusak, ganti beli baru kan gitu. Jadi lebih baik masukkan ke perlengkapan bisa, inventaris bisa kalau meja kantor nih. Kalau stempel kertas itu masuknya ke perlengkapan. Jadi sesuatu yang nyusutnya itu habis pakai itu masuknya di perlengkapan. Tapi kalau nyusutnya mengurangi nilai ekonomisnya bisa kita letakkan di inventaris. Nah, ini kita masukkan aja, contohkan di perlengkapan aja ya. Nilainya 1.500.000. Belinya ya. Nanti cari sebagai apa? Modal tentunya. Nah, modal berupa perlengkapan. Kita BUMDes, kemudian kita simpan. Kemudian ada lagi itu kita beli stempel, kita sudah punya stempel dulu nilai belinya itu 200.000 karena belum rusak ya, kita anggap masih ada komplit ya 200.000 gitu ya. Perlengkapan lagi. Oke. Ini stempel 2 buah. Masing-masing 100.000. Jadi total 200.000. Sebagai apa? Sebagai modal BUMDes lagi. Jadi semua yang kita terima di awal itu adalah modal awal BUMDes kita, modal awal untuk pengurus baru. Jadi semuanya masuk ke modal. Kemudian dapat lagi apa namanya? Ada sisa kertas ya. Nah, itu kita hitung juga ke perlengkapan juga. Nah, kertas 5 rem gitu misalnya. Satu remnya berapa? Itu 30.000. Nah, berarti total 150.000. Nah, ini nanti nyusutnya kalau kita udah pakai habis 1 rem gitu misalnya berarti sekarang stok kita
di perlengkapan nanti akan berkurang. Tadi kita susutkan 1 rem gitu, jadi tinggal berapa 120 gitu ya. Tinggal 4 rem nanti stoknya. Seperti itu. Cara menyusutkan perlengkapan sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Sebagai apa lagi nih? Sebagai modal lagi, modal BUMDes lagi. Nah, kita punya modal berupa kertas gitu ya, nilainya 150.000, jumlahnya 5 rem. Dan klik simpan. Nah, ini sudah kita masukkan semua. Nah, ini nanti di aktiva akhirnya, di aktiva dan pasifanya akan total adalah 121.550.000. Nah, ini kalau kita lihat di neracanya kok 121.550. Padahal tadi di tulisan kita ini, di catatan kita ini adalah 150.550. Nah, karena apa? Ini ada yang di kelompok hutang ini. Nah, yang di kelompok hutang ini kan kita tidak terima uangnya. Kita tidak terima uangnya, hanya memindahkan aja. Nah, ini tadi jumlahnya bukan 50, tapi kita cuma tulis di sini adalah 23 juta ya, realnya tadi. Realnya tadi 23 juta. Nah, ini. Nah, otomatis yang jumlah keduanya ini akan mengurangi juga, mengurangi nilai totalnya ini. Nah, 164 ini anggap aja masuk ke sini ya. 23 juta. Karena kita nggak terima asetnya, kita nggak terima bentuknya, uangnya, atau apa, karena dia sudah jadi aset-aset itu. Ya. Tambah sini 6 juta. Nah, ini. Nah, ini ya. Kemudian ini kita total. Ini menyusut. Kemudian ini tentunya mengurangi nilainya ini ya. Ini sama dengan tadi di Nah, ini juga total mengurangi nilainya. Ini menyusut juga istilahnya ya. Ini tidak kita terima bentuk uangnya, tidak terima bentuk barang atau tidak terima bentuk uang. Jadi dia hanya menggeser modal aja ini hutang ini. Hutang ini sudah masuk duluan gitu, tapi ternyata itu adalah hutang, jadi kita geser. Nah, ini kita total terima tadi 164 ini. Nah, ini yang tidak mempengaruhi yang hutang ini. Nah, jadi total ini mengurangi di aktivanya, aktiva dan pasifanya, karena uang hutang ini sudah include, nah, sudah masuk dalam kelompok modal gitu ya. Nah, dalam kelompok modal yang besar ini. Nah, jadi total sekarang di aktiva pasifanya adalah 121.550. Nah, ini ya. 121.550 terdiri dari total modalnya adalah 99 sekian ditambah hutang. Nah, hutangnya adalah berapa itu tadi? 29 jutaan gitu ya utangnya. Hutang 23 ditambah 6 ya, 29 juta ditambah 99 ini ya, menjadi modal ya. Antara kewajiban ini antara hutang ditambah dengan modal, nah ini akan menghasilkan aktiva pasifa ini 121 sekian ya. Nah, ini masuk tadi ini yang sudah menyusut, inventaris yang sudah menyusut gitu ya. Nah, oke, demikian ya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.